hal teori sejarah, yang mana zaman dulu kala ada manusia purba. Namun saya yakin bahwa manusia pertama itu Nabi Adam. Lalu apakah manusia purba itu benar-benar ada, Pak Ustadz? Adakah ayat Quran atau hadis yang menjelaskan manusia purba? Nabi Adam panjangnya situna zira'an, 60 hasta. Saya berapa hasta? Satu hasta nih, dari ujung nih ke sini. Satu hasta, dua hasta, tiga hasta, empat hasta. Karena kita udah lama kenal, tambah sedikit, 5 hasta. Nabi Adam 60 hasta. Kalau begitu Nabi Adam panjang sekali. Lalu kemudian berkurang. Anak saya ini last edition, yang paling kecil. Sedangkan manusia purba itu jutaan tahun yang lalu, dari fosil-fosil yang ditemukan dalam tanah. Sedangkan dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad SAW tidak sampai jutaan tahun. Maka kita sebagai orang yang beriman meyakini manusia pertama adalah Adam alaihissalam. Kita bukan evolusi dari makhluk purba, monyet berubah jadi orang. Bukan. Kita bukan monyet. Ada yang mau ngaku dia monyet? Nggak ada. Itu teori dari Darwin punya. Kata Darwin, namanya Charles Darwin, dunia ini isinya air semua, nggak ada tanahnya, air. Lalu air ini disinari cahaya matahari menguap, lalu muncullah tanah. Lalu ikan yang dalam air berevolusi naik ke darat, manjat pokok kayu, berbulu jadi monyet. Monyet tadi berevolusi jadi orang. Ini teori masih diragukan. Kenapa? Karena kalau monyet itu berevolusi, kenapa setelah jadi kita kok nggak berubah lagi? Abdul Somad, kenapa Abdul Somad tidak berevolusi jadi makhluk baru? Apa kayak namanya gitu? Nggak ada. Ini menunjukkan bahwa manusia bukan evolusi dari monyet, tapi manusia memang makhluk yang berdiri sendiri, diciptakan Allah di surga, lalu dikirim ke dunia. Yang jelas makhluk Allah dua. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, jin dan manusia. Maka kita meyakini itu sesuai yang tersebut dalam Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin. Bagaimana cara agar usaha kita diberi kelancaran tanpa kita harus cari? Oh, nggak bisa. Oh, masih ada sambungannya. Tanpa harus kita cari pelaris, dan selalu diridhoi Allah. Pertama kali masuk warung ketika pagi, yang punya warung jualan, toko, ruko, dagangan di pasar, pertama kali masuk pagi baca Fatihah 1 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, ayat kursi sekali. Saya ulang lagi. Fatihah 1 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binas sekali, ayat kursi 1 kali. Waktu masuk pertama kali barang dagangan. Masuk bismillahirrahmanirrahim, Fatihah sampai habis. Bukan masuk Fatihah sekali, wallah 3 kali. Bukan itu maksudnya. Karena ada orang ketika mabuk, ini mabuk nih, dia pakai narkoba, mabuk, datang temannya, istighfar, bukan itu. Kalau disuruh istighfar berarti astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Nah, itu baca yang 5 tadi. Itu Ustadz dapatnya dari mana? Kebetulan saya diminta oleh alumni dari para habaib waktu Habib Umar bin Hafiz datang tahun lalu di Hotel Crown. Saya pembawa acara Habib Jin dan penerjemah Habib Umar bin Hafiz yang beri materi di hadapan pengusaha-pengusaha. Ada pengusaha yang nanya, Habib, kami ini bisnismen, gimana supaya lancar? Nah, itulah disampaikan Habib Umar bin Hafiz lengkap dengan ijazah. Pertama kali masuk baca Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul falaq sekali, Qul nas sekali, ayat kursi 1 kali. Ijazah dari beliau.
Jangan lagi pakai mantra-mantra, masuk ke dalam mantra. Hai, hantu segala hantu, setan segala setan. Datanglah, datang. Orang yang menjual jiwanya kepada iblis sudah terjadi. Coba cari di internet artis-artis yang menjual jiwanya kepada setan. Pernah lihat? Banyak di antaranya yang menjual jiwanya kepada setan. David Copperfield menjual jiwanya, ada MOU-nya, Memorandum of Understanding Between Me and Setan. Jangan minta kepada setan, kita ini hamba Allah, bukan hamba setan. Jangan minta kepada dukun, jangan minta kepada, tapi mintalah doa kepada para habaib, kepada para tuan guru dan kepada para ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan hidup dunia dan di akhirat. Media Islam Rizky TV. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana membimbing hati agar sabar dan taat dalam menanti seorang anak? Ustadz Somad, saya sudah nikah sebelum tahun 10 tahun belum punya anak. Berapa lama? 10 tahun. Nabi Ibrahim baru punya anak Ismail, umurnya 86 tahun. Kamu baru 10 tahun. Tunggu 76 tahun lagi. Doanya Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim berdoa 86 tahun baru dikabulkan Allah. Nabi Musa tersesat di lembah Tih, berdoa 40 tahun baru keluar. Nabi Muhammad minta pindah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah sampai wajahnya menengadah ke atas, 17 bulan baru pindah. Ini doa pagi minta kabul sore. Emang ente siapa? Oleh sebab itu, sulitkah bagi Allah membuat engkau hamil? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sudah diponis ini istri mandul, namanya Sarah. Sarah nggak mungkin punya anak, mandul, sudah tua. Tapi apa mau dikata, Allah punya kuasa. Akhirnya Sarah punya anak setelah Nabi Ibrahim berumur 99 tahun. 99 tahun jarak antara Ismail dengan Ishak, 13 tahun. 86 tambah 13, 99. Semua orang mengatakan Sarah mandul, gak mungkin punya anak. Ibrahim nikah sama Hajar, Hajar melahirkan anak Ismail, Sarah melahirkan anak Ishak. Allah punya kuasa. Oleh sebab itu jangan buka cabang dulu, mana tahu yang pertama ini melahirkan. Kita doakan, mudah-mudahan wala aziban illa zawajtah, yang belum menikah mudah-mudahan ditemukan jodohnya. Wala raghiban illa anjabtah, yang ingin punya anak diberikan anak yang soleh dan solihah. Mudah Allah memberikan anak, saudaraku. Sebetulnya Allah hanya ingin melihat engkau bermunajat di tengah malam berdoa. Orang dulu anaknya 10, pulang dari bajak sawah, makan ikan asin, sambal teri, mati lampu, lahir 10. Ustadz, apakah ketika orang tua sudah meninggal dunia, masihkah bisa memberikan doa-doa untuk anaknya, Pak Ustadz? Orang tua sudah meninggal dunia, apakah dia masih bisa berdoa kepada Allah untuk orang yang masih hidup? Iza matal insan, kalau manusia mati, inqoto'a, putus amalnya. Maka menurut ulama yang putus amalnya itu adalah amal taklifi. Itu maknanya. Yang putus itu amal taklifi. Orang meninggal tidak wajib sholat, orang meninggal tidak wajib puasa, orang meninggal tidak wajib umroh kalau mampu, orang meninggal tidak wajib bayar zakat. Tapi bahwa setelah meninggal dia beramal, maka dia tetap beramal. Mana contohnya? Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat ada Nabi yang sholat di kuburnya. Nabi melihat ada Nabi yang berzikir di kuburnya. Itu menunjukkan bahwa orang meninggal juga masih tetap beramal. Tapi katanya amalnya putus. Yang putus itu amal taklifi.
Makanya wali-wali Allah masih bisa memberikan doa. Makanya ada orang yang bertawassul kepada Allah berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat Syekh Abdullah Syattari, berkat Syekh Abdul Hasan As-Sazili, berkat para ulama wali-wali Allah. Artinya apa? Mereka masih bisa beramal. Yang dimaksud amal putus adalah amal taklifi, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, amal yang wajib. Makanya kalau ada tetangga, kawan, sahabat yang nggak mau sholat, nggak mau puasa, suruh dia mati. Dari pesantren Anwarul Hidayah, Pak Ustadz Somad, Anwar, kalau satu nur, cahaya, cuman satu cahaya nur, tapi tadi cahaya Anwar. Nama suaminya siapa? Anwar, bercahaya. Mana orangnya? Hitam. Mohon maaf Pak Anwarnya. Anwar, hidayah, jalan, nur, cahaya. Semakin banyak pesantren-pesantren, maka semakin banyak cahaya-cahaya hidayah yang akan menerangi provinsi Banten, insya Allah. Banten ini negerinya para ulama yang menulis tafsir Marah Labid fi Kasfi Ma'anil Qur'anil Majid. Tafsir berbahasa Arab, dibaca orang Arab, dicetak di Arab, ditulis-tulis Arab, dibaca orang Arab, ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Banten, makamnya di Ma'la dekat Masjidil Haram. Pak Ustadz, bagaimana hukum seorang penghafal Quran yang sedang haid, murojaah hafalannya dengan memegang mushaf, dan apa dalilnya? Saya hanya berpegang kepada kitab yang saya baca. Kalau ada ustadz lain yang fatwanya beda dengan fatwa yang saya sampaikan, mungkin dia lebih alim. Yang saya tahu, perempuan yang haid tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh tawaf, tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. 7 larangan. Tidak boleh bawa Quran, tidak boleh megang Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh i'tikaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Itu Ustaz baca di mana? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Jadi kalau mau ngulang bacaan, sepakat 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Perempuan yang tidak suci dalam keadaan hadas besar, dalam keadaan haid, tidak boleh baca Quran. Ada pengecualian? Ada 2. Yang pertama, menurut mazhab Maliki, perempuan yang hafal Quran boleh ngulangi hafalan murojaah, karena yang hafal Quran mesti ngulang 1 hari 2 juz. Selama haid 7 hari nggak ngulang, hilang 14 juz. Maka cara ngulangnya an zahri qalbin, dalam hati. Makanya kalau ada nanti kelihatan ada anak gadis, diam aja, itu sedang ngulang hafalan. Kalau dia hafal Quran. Tapi kalau enggak, diam, itu kesambet. Menurut mazhab Maliki, perempuan yang hafal Quran boleh murojaah, mengulangi hafalan an zahri qalbin, dalam hati, diam. 2. Menurut mazhab Hambali, boleh mengulang membaca tapi putus-putus. Ibu-ibu yang guru di sekolah boleh, tapi putus-putus. Anak-anak murid ikuti ibu ya. Ya ayyuha allazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Boleh. Jadi yang boleh mengulang hafalan 2. Pertama, perempuan yang hafal Quran. Yang kedua, guru ngajar di sekolah untuk putus-putus, potong-potong, menurut yang saya baca. Jelas? Apa perlu bersyahadat ulang, berbaiat bagi yang sudah lahir dari keluarga muslim? Bapaknya muslim, ibunya muslimah, anaknya muslim. Datang ustadz, kamu belum Islam. Kalau mau Islam harus ulang syahadat di depan saya, karena saya disaksikan guru saya disaksikan guru saya disaksikan guru saya sampai ke Nabi Muhammad. Tapi bapak saya Islam. Bapak kamu nggak diakui Islamnya karena belum belajar ke saya. Ini lagi tren nih sekarang.
Maka ada jamaahnya yang datang ke saya, Ustaz Somad, kata guru saya, Islam saya belum sah kalau belum bersyahadat depan dia. Apa pendapat Ustaz? Bawa gurumu ke sini biar saya syahadatkan. Bawa guru kau ke sini biar ku syahadatkan. Ini UUD aja, ini UUD. Aliran-aliran model begini, UUD, UUE. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Kalau yang mau syahadat nenek-nenek dari jauh aja. Kalau anak gadis harus di sana. Orang yang sudah bersyahadat, bapaknya Islam, emaknya Islam, tidak pernah diulang Nabi lagi syahadatnya. Yang masuk Islam awal itu yang bersyahadat. Maka kita jangan terkecoh dengan aliran-aliran begini. Insya Allah yang belajar kepada tuan guru, yang belajar pada kiai, yang belajar di pondok pesantren, dia tidak terkecoh, tidak terpukau, tidak pusing dengan yang begini-begini. Tapi yang tidak pernah belajar di pesantren, yang tidak pernah belajar Al-Quran, yang tidak pernah belajar ilmu agama, dulu SMP, SMA, kuliah, sarjana, nggak pernah belajar agama, tiba-tiba datang yang begini, dia pusing. Makanya anak-anak kita dimasukkan sekolah agama. Bolehkah pengantin wanita mengqadha sholat? Dipakailah makeup biru di kiri, hijau di kanan, pakai. Waktu acara sungkem itu, sungkem kan, menangis, ayah duduk sini, anak sungkem, ayah betapa engkau mendidik kami. Semua yang menengok itu bukan menangis, ketawa. Kenapa? Lepas bulu mata. Dapat kalian videonya? Dapat? Nanti ku kirimkan. Ini penuh dengan sandiwara semua ini. Apa ini? Macam nonton sandiwara radio Mak Lampir. Perempuan kalau takut makeupnya rusak, berwuduknya setelah azan zuhur. Sholat zuhur dia dulu. Jangan gara duduk di pelaminan, lalu kemudian mengqadha, lalu kemudian dia menjamak. Tidak ada ilat sebab yang membolehkan dia. Kalau jamak qasar, mesti ada musafir 89 km. Kalau mengqadha, mesti ada hajat darurat. Sedangkan menjadi pengantin bukan hajat darurat. Rukun nikah tak ada duduk di pelaminan. Rukun nikah cuman ada mempelai laki-laki, wali, ijab, qabul, mahar, saksi. Cukup, tak ada duduk di pelaminan. Duduk pelaminan bukan bagian dari rukun nikah. Itu adalah bagian dari kenduri. Maka duduk di situ setelah sholat. Jangan gara-gara itu tidak sholat, meninggalkan sholat, menjamak sholat, mengqadha sholat. Jelas? Jelas. Nah, ini yang bilang jelas yang belum nikah aja. Yang udahnya memang udah terjadi apa lagi. Anak-anak kita, ibu akan menikahkan anak, pesankan baik-baik, jangan sampai tak sembahyang. Di hari pertama nikahnya aja udah melanggar aturan Allah. Aturan Allah aja dia langgar, apalagi aturan kamu. Tak habis-habis kertas nih, ku tengok. Maghrib ya habis. Maghrib baru habis. Maghrib. Jika suami berjanji kepada selingkuhannya, makin siang makin gawat pertanyaannya. Jika dia menikahi selingkuhannya, maka dia akan menceraikan istrinya. Pertanyaannya, apakah sudah jatuh talak terhadap istrinya? Kalau ku nikahi kau, maka jatuhlah talak sama dia. Dinikahinya selingkuhannya itu. Aku nikahkan engkau dengan selingkuhanmu, kata Pak Kua, dengan mahar sebentuk cincin emas. Apakah otomatis talak dia dengan itu? Ini namanya talak taklik namanya. Namanya talak taklik. Talak taklik itu artinya talak yang terikat dengan sesuatu. Kalau nanti ada kau keluar rumah, maka jatuhlah talak padamu. Hati-hati dengan talak taklik. Itulah makanya setelah akad nikah, laki-laki itu disuruh membaca sirat taklik. Jika saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, lalu dia melapor ke pengadilan agama, membayar iwat 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak satu-satu saya kepadanya. Itu namanya talak taklik. Hati-hati dengan talak taklik, jangan macam-macam.
Nah, bisa dibatalkan ta'liq nih, bisa dibatalkannya dengan katakan yang kalimatku yang dulu itu tidak berlaku lagi, batal. Nanti kalau aku menikah dengan si selingkuhan ini, kau tetap yang pertama dan dia yang kedua. Setuju? Setuju. Hati kan? Setuju aja. Ibu di Indonesia sudah dijaga, tenang saja. Karena dalam hukum kompilasi hukum Islam Indonesia, laki-laki ini walaupun gagah berani banyak duitnya tidak akan bisa menikah sebelum ada surat izin dari istri pertama yang ditandatangani di atas materi yang dulu 6.000 sekarang sudah naik jadi 10.000 dan disahkan oleh pengadilan agama. Makanya ibu sebelum tidur malam yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada kertas dan materi. Ini nampaknya ibu gurau ketawa, tapi hati-hati, ini bisa serius. Makanya sebelum tidur malam tuh tengok dulu. Kalau ada di dekat-dekat itu ada kertas materi, hati-hati. Kayak bisa aja malam tuh ditandatangan dulu kan. Nah, jadi surat tuh ditanya sama Pak Hakim, betul ini? Betul kan? Nauzubillah. Nah, jadi jangan takut, jangan khawatir. Jangan pula gara-gara ini naik darah tinggi, jantung koroner, asam urat, asam sulfat, asam semuanya. Apa hukum sogok menyogok Pak Ustadz? Tak ada tawar-menawar. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Yang menyogok, yang menerima sogok, masuk neraka. Tapi tadi Ustadz Somad bilang kalau ada orang ngasih duit, ambil duitnya. Ini katanya tak boleh sogok. Ambil duitnya, serahkan ke Masjid Nurul Ihsan. Untuk apa? Untuk membuat ini kan tanah bagus. Ini masih bisa dibuatkan kelas di samping ini. Buatkan 3 kelas tuh anak-anak mengaji Al-Quran. Sehingga nanti untuk mencegah buta huruf Al-Quran. Berapa banyak duit ini? Paling tidak ada 5 amplop lagi dapat. Amplop DPRD, DPRD provinsi, DPRD, DPD. Ambil semuanya, ambil. Berapa pun yang, berapa partai? 17 partai. 17 amplop kali 5. Ambil semua, ambil semua. Jika kabeh kok apa-apa. Ambil semua, ambil. Kok ambil. Kata Ustaz Somad, ambil aja semua, ambil. Nah, habis itu bawa kemari. Dia bilang, "Semana Pak Ketua Masjid?" "Iya, ini ada banyak kali duit haram nih Pak muncul." Ambil. Orang air Joman ini cerdas-cerdas, berduit. Mana mempan main sogok. Sini kalau ada orang bawa duit 100.000, 500.000 tak laku, puih, upil. Tapi kok 5 juta tak tahu juga lah. Cibuk juga. Ojo diciku. Transfer aja. Podo ya Pak ya. Insyaallah podo kabeh jamaah iki istiqomah mlebu nang surga. Amin. Banyak juga orang Jawa. 90% Pak. 90? Iya. Masya Allah. Allah memudahkan hambanya apabila seorang hamba sedang dalam perjalanan. Jadi Ustadz, apabila kita melakukan sholat jamak dan qashar di luar wilayah, dimaksudkan wilayah, bagaimana? Ada yang berpendapat wilayah itu di luar tempat lahir. Saya lahir di Silau, jadi selama saya di Silau tak boleh lah jamak. Ini fikih dari mana ini? Bermukim, mustautin. Mukim itu 4 hari 4 malam. Kalau saya sudah 4 hari 4 malam di air Joman, tidak boleh lagi jamak qashar karena sudah mukim. Ada yang lebih lama dari mukim, ada namanya mustautin. Mustautin berdiam. Saya lahir di Silau Laut, kecamatan Air Joman dulu, sebelum kecamatan Silau Laut. Tahun 86, umur 9 tahun baru saya tinggalkan, baru saya merantau pergi. Lahir saya di Silau Laut, tapi mustautin menetap saya sekarang di Pekanbaru. Yang saya tak boleh jamak qashar itu di Pekanbaru, bukan di Silau. Sekarang saya musafir. Datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Sudah 4 hari atau belum? Belum. Saya sholat zuhur, asar jamak qashar. Maghrib, isya jamak qashar. Subuh, bagaimana ngomong qasharnya subuh? Subuh tetap 2, tak pula diskon jadi 1. Jadi saya sampai hari Senin tetap jamak qashar walaupun di tempat lahir. Maka yang dihitung itu adalah di tempat bertempat menetap, bertempat tinggal selama di Pekanbaru, itu yang tak boleh jamak qashar. Adapun saya balik ke tempat lahir, maka terhitung musafir karena jarak dari Pekanbaru ke Silau
600 km. Selama jaraknya, syarat pertama, jaraknya mesti 89 km. Boleh qasar. Yang kedua, jangan lewat 4 hari 4 malam. Misalnya saya di Silau, misal Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa tak boleh lagi zuhur itu dijamak dengan asar karena sudah lewat 4 hari 4 malam. Jelas? Mohon kejelasan tentang wahdatul wujud, karena di video Ustadz terakhir memahaminya saya putar. Ustadz setuju atau menolak? Ada Abdul Somad. Abdul Somad ini ada apa tak ada? Ada. Adanya Abdul Somad itu artinya wujud. Ada air. Air ini ada apa tak ada? Ada. Berarti air juga wujud. Ada pokok kayu. Pokok kayu itu ada apa tak ada? Ada. Pokok kayu juga ada. Kalau begitu ada 3 yang ada. Ada Abdul Somad, ada air, ada pokok kayu. Apakah wujudnya satu? Tidak. Wujudnya 3. Ada pokok kayu, ada air, ada Abdul Somad. Sedangkan yang wahdatul wujud ini kata dia tak ada. Yang ada cuma satu, Tuhan. Abdul Somad dari Tuhan, air pun dari Tuhan, pokok kayu pun dari Tuhan. Maka wahdatu, satu, wujud. Ujung-ujungnya nanti orang yang berpaham wahdatul wujud ini tak lagi sembayang, karena mengaku Tuhan. Kalau tak sembayang, aku Tuhan tuh. Jadi kalau ada orang di Erjoman ini nanti mengaku Tuhan, 2 gendangnya. Kalau tak Tuhan, hantu. Tuhan. Wahdatul wujud berbahaya. Yang wujud sebenar wujud Allah Subhanahu wa taala. Dia Khalik, dia pencipta. Lalu dia menciptakan kita makhluk. Bukan satu wujudnya. Allah menciptakan makhluk, makhluk menyembah Allah. Bahayanya nanti kalau meyakini ini, nanti dia akan mengaku Tuhan. Sudah banyak nonton video mengaku Tuhan. Banyak serak-serak sekarang kajian-kajian mengaku Tuhan, ujung-ujungnya tak sembahyang, meninggalkan syariat. Kalau zaman Wali Songo dipancung ini kepalanya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan akidah anak-anak kita, insyaallah. Kalau tonton video itu bagus-bagus, tontonlah bagus-bagus. Saya waktu itu sebetulnya membantah, tapi nontonnya jangan putus. Mungkin ditontonnya waktu itu, habis paketnya. Kalau tonton sampai habis, di ujung tuh saya sebetulnya membantah. Di awal tuh nampaknya macam saya wahdatul wujud. Kisah terakhir, bagaimana kami menentukan pemimpin yang baik untuk bangsa ini sesuai agama? Tak usah pikir-pikir, ikut aja Abdul Somad, selesai. Oke, amin. Mau pikir, aku mau pikir, berapa ya? Untuk DPRD Asahan, udah aku bawa orangnya kemari. Tegak dulu Kak Ani biar nampak oci-oci itu ibu-ibu itu nampak. Kakak saya. Kul, makanlah. Washrab, minumlah. Walbas, berpakaianlah. Min ghairi sarafin, tak berlebihan. Wala makhilatin, bukan untuk sombong. Coba kita analisa yang 3 ini. Kul, makanlah. Bagaimana makan tidak sombong? Sekarang ada orang makan sombong. Makan dia di rumah makan yang satu porsinya 2 juta dan tidak dimakan, hanya ditengok, dihirup saja, udah, hanya untuk style, gaya. Habis makan dipoto langsung update, alhamdulillah tadi makan siang di rumah makan ini, langsung pujian-pujian, padahal makannya pun ngutang juga. Kul, washrab, minuman. Berapa banyak minuman hanya untuk gaya-gaya. Bahkan sekarang ada satu konten di YouTube yang hanya untuk menampilkan minuman. Minuman ini mabuknya begini, harganya ini. Minuman ini kalau diminum maghrib mabuknya subuh. Ada. Kalau dulu televisi Pak, Bu, kita dikhawatirkan dulu waktu anak-anak, awas TV. Jangan lupa TV masih dikontrol KPI, Komisi Penyiaran. Sekarang ada TV yang tidak bisa dikontrol KPI. Apa itu? Cheat channel TV. Dulu kalau mau buat TV mesti 100 sekian miliar. Sekarang orang bisa punya TV, satu orang bisa punya 3 channel TV. Luar biasa. Jadi zaman anak kita tak seperti kita. Walbas, berpakaianlah.
min ghairi sarafin, tak berlebihan, wala makhilatin, tak pula untuk sombong. Jadi analisa Ustadz selama di PTA ini, adakah nampak jamaah ini berpakaian berlebihan untuk sombong? Tidak. Sebanyak-banyak pakaian kita paling-paling 3 lapis. Maaf, singlet di dalam, kemeja, jas. Kalau sampai 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Ketika Bapak berpakaian bersih, rapi, maka sesungguhnya Bapak bukan sedang menjaga diri Bapak, tapi Bapak sedang menjaga korps, menjaga PTA, menjaga wibawa. Makanya kalau saya ceramah, saya pakai pakaian yang bagus, topi yang bagus, yang kira-kira orang. Tapi kalau saya sedang tidak ceramah, saya pakai sendal jepit, saya pakai celana training, saya pakai baju biasa, makan saya di pinggir-pinggir jalan. Saya dengar orang tuh berbisik, mirip Ustaz Somad gitu. Saya nyetir sendiri, saya jalan sendiri. Karena saat itu saya sedang tidak membawa ayat, saya tidak sedang menjaga wibawa saya. Karena yang saya jaga ini bukan Abdul Somadnya. Yang saya jaga ini bahwa saya membawa isi ceramah saya itu. Nah, jadi kalau bisa kita pahami itu, maka kita berpakaian tetap sama macam ibu. Oke, jilbab merah sehingga semua menengok, merah mata orang. Semangat. Pakai das, pakai jas. Wallahu a'lam bishawab. Libasukum kiramukum qablal julus adalah kata-kata hikmah. Baik disampaikan, tapi tak kita nisbatkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini Pak Ustadz yang saya tanyakan, sebagai seorang istri yang bekerja setiap hari, apakah wajib mencium tangan suami setiap pergi kerja? Baru nikah itu tidak Pak, tapi ternyata terlambat. Terkadang suami di kamar mandi, kita main pergi aja. Masya Allah. Betul. Berapa lama saya tidak pernah cium tangan Pak Ustaz? Masya Allah. Kalau kami terlambat kantor, kami kan dipotong ya. Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaan dari Ibu Wirdatul Jannah. Wirdah, wardah artinya bunga mawar. Jannah itu surga. Bunga mawarnya surga. Jadi laki-laki di Pekanbaru ini yang belum masuk surga tapi sudah dapat bunga mawar surga, suami ibu. Jadi kalau kita lihat ayat yang dibacakan, disuruh Kuwa baca, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tidak disebut wa'ashiruhunna bil hasan, wa'ashiruhunna bit tayyib, wa'ashiruhunna bil khair. Tapi disebutnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya tradisi. Bagaimana menghormati orang menurut tradisi di daerah itu, begitulah. Jadi saya ceramah di Kalimantan, turun dari airport dikasih mereka golok panjang. Saya tak tanya, saya pegang aja, saya tak tanya. Masa kita profesor bertanya kan? Nampak betul bodoh kita kan? Saya pegang aja. Lalu di depan tuh ada 2 orang membawa tebu hitam. Lalu dia kasih tahu, Ustadz, potong tebu ini sekali mesti putus. Kecil lah, kita banyak menebas di Riau. Saya potong. Lalu kemudian saya pergi ke Sumatera Barat, disambut yang punya rumah makan sederhana, disambut dengan tari-tarian. Sebelum itu mereka datang membawa sirih, bawanya tepak. Saya duluan, saya ambil 1 sirih itu, saya masukkan. Pedasnya minta ampun. Pas giliran ke samping gubernur, bupati,
Dia ambilnya ujung aja sedikit. Oh, awak tak tahu. Kok tahu tentu sedikit aja. Tapi udah tetelah, udah tekunyah kan? Itu namanya senyum pedas. Lalu kemudian sampai ke Papua, turun pesawat di Sorong. Sampai di Sorong, disambutlah saya, dikasih piring besar, gambar burung kasuari, ada saya simpan sekarang di rumah. Disuruh saya menginjak piring itu. Dari potong tebu di Kalimantan, tarian di Sumatera dengan makan daun sirih, menginjak piring besar, substansinya sama. Apa itu? Begitulah menurut local wisdom, kebijaksanaan lokal untuk memuliakan tamu. Cuman caranya. Nah, hampir kesepakatan seluruh dunia bahwa mencium tangan itu adalah bentuk penghormatan. Jadi ketika ibu dulu mencium tangannya, maka sekarang juga cium. Karena ketika ibu berubah, maka hatinya juga akan mengalami perubahan untuk menerima respon itu. Ketika tak dicium, dalam hatinya, mentang-mentang aku udah lisut gitu. Kan cium tangan tak mesti udah mandi. Walaupun abang tuh belum mandi, cium aja lah tangan dia. Bang, aku belum berangkat dulu. Ini tentang masalah cium tangan. Hampir sepakat semua suku di Indonesia bahwa mencium tangan itu adalah salah satu bentuk kemuliaan. Tak boleh mencium tangan orang karena jabatannya. Adapun mencium tangan karena kemuliaannya, karena ilmunya. Suami dicium karena dia pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia pemimpin. Ulama begitu juga. Lalu kemudian tentang masalah sarapan. Saya tak mau ceramah ini dibenturkan dengan remon. Nah, kalau kita berangkat kerja jam setengah, masuk wajib jam 7. Setengah 8. Jam 8. Oh, tak ada alasan untuk tak masak sarapan. Azan subuh di Pekanbaru jam 5 lewat sekian. Habis itu dia bisa masak. Bisa sarapan. Lalu kemudian tak ada alasan ketika lambat. Kenapa lambat? Memuliakan suami, ceramah Abdul Somad. Saya juga yang kena. Saya tak mau dijadikan landasan. Banyak ibu-ibu yang mendengar ceramah saya, dijadikannya ceramah saya sebagai landasan atas segala kesilapan kekeliruan dia. Dan banyak pula laki-laki kalau jumpa sama saya, dia foto, dia simpan 10 foto. Ketika suaminya, istrinya bertanya, abang di mana? Sama Ustaz Somad. Kita belajar agama adalah mencari kebenaran, bukan menjadikan agama sebagai pembenaran terhadap kekeliruan kita. Sehingga agama itu kita jadikan sebagai stempel legalisir. Salah kita dua. Pertama, kita salah. Yang kedua, kita membenarkan kesalahan kita. Ala hadhihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bi sirril Fatihah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, antaqdi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami ya Allah. Wa tuzassir umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Umurad dunya wal akhirah, urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah mahfazna an kulli su' wa syar, jaga diri kami, hati kami, pikiran kami dari segala perbuatan maksiat. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina, ketika hati kami lalai, maka ingatkanlah dengan menzikir mengingatmu ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Wahfazhum min kulli su' wa syar, jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan.
Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma dafa'anil ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, bil khusus wabah COVID-19 ini ya Allah. Pemimpin-pemimpin kami tawil umurahum, berkahi usianya, sahih ajsadahum, sehatkan badannya, wafiqhum lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan dalam hati mereka ridhamu, sehingga mereka beramal hanya mencari ridhamu semata ya Allah. Allahumma akrimna wa la tuhinna, muliakan kami dengan iman dan Islam, jangan hinakan kami dengan kekafiran dan kemunafikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima amal kami hari ini sehingga dapat kami bawa sebagai bekal menghadapmu nanti ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, jadikanlah yang terakhir kami ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz, bagaimana akibat tidak adanya ukhuwah Islamiyah? Kalau tidak ada ukhuwah Islamiyah, maka kita lawan dari Islamiyah jahiliyah. Kita masih mengkotak-kotakkan orang. Hari ini ternyata saya tanya kawan saya dari Amerika, kenapa yang naik Donald Trump? Kenapa dia yang naik? Apa kata kawan saya? Karena mereka khawatir selama dipimpin oleh presiden berkulit hitam, maka orang putih merasa ketakutan. Orang yang berkulit putih khawatir mereka punah. Karena orang kulit putih tidak mau menikah. Bagi mereka menikah itu nanti takut punya anak. Lalu kemudian mereka pula banyak yang terjebak LGBT. LGBT tidak menghasilkan apa-apa. Karena sampai sekarang pohon-pohon kurma yang jantan tidak berbuah. Maka kaum putih takut. Rupanya mereka di sana masih mempertentangkan warna kulit, sedangkan kita tidak. Siapa yang mengajarkan kita? Agama Islam tidak lagi melihat warna kulit. Kullukum, semua kamu akan sama di hadapan Allah. Bagaimana caranya agar kami mempunyai sifat basyariah dan wataniyah dan mampu mempertahankannya? Ilmu. Al-insan a'da'u ma jahilu. Orang akan memusuhi kalau dia tidak kenal. Maka muncul kalimat tak kenal maka tak sayang maka tak ngutang. Kalau kita sudah kenal, insya Allah walaupun berbeda sama bule-bule itu, kita ngomong, how are you, where are you come from, dari mana, it's nice to meet you, amat sangat senang dengan kamu. Kita capek ngelawannya, dia bahasa Inggris, rupanya dia sudah lama bisa bahasa Jawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenali baik-baik. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Lalu kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, syu'uban, bersuku-suku. Wa qabaila, berkabilah-kabilah. Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Kenali dengan baik, maka kita akan bisa tumbuh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah. Kalau tidak, dunia ini la yazaluna mukhtalifin, akan tetap kelahi, bertengkar. Kamu tidak ganggu saya tidak ganggu kamu. Selama hidup bersosial, bertetangga, satu kantor, berteman, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam keyakinan, kalau sudah dalam ibadah, tidak boleh dirusak. Jangan sampai mengganggu ibadah. Bagaimana hukumnya orang Islam mengucapkan selamat Natal? Ada beberapa ulama yang membolehkan. Di antaranya Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam fikih aqalliyah, fikih minoritas. Kata dia, saudara-saudara kita yang ada di Eropa, bertetangga, apalagi setelah kasus 11 September, nanti kalau dia terlalu tegas, maka dia dituduh teroris, dihabisi. Maka kata Syekh Qardawi, boleh, tapi sifatnya fikih aqalliyah, minoritas, minim. Tapi bagi saya yang tinggal di tempat mayoritas, maka saya tidak merayakan Natal bukan karena saya benci kepadamu, hai tetanggaku. Bukan karena aku benci padamu, hai saudaraku. Tapi ini masalah keyakinanku. Aku tetap akan bertegur sapa dengan engkau, berkawan baik.
Tapi aku tidak ingin ada 3 konsekuensi. Ketika aku ucapkan selamat Natal, maka berarti aku mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Ketika aku ucapkan selamat Natal, bahwa aku meyakini bahwa Isa mati di palang salib. Ketika aku ucapkan selamat Natal, berarti aku meyakini bahwa Isa adalah salah satu dari 3 anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Sedangkan dalam Al-Quran kitab suciku dikatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Maka kafirlah orang yang mengatakan Al-Masih Isa anak Maryam. Tapi itu tentu tidak kita katakan, kita jelas bertetangga dekat. Lalu kafirlah. Tidak begitu. Menjaga hati orang. Makanya apa kata pepatah, cerita di air tidak boleh dibawa ke darat. Yang jadi masalah sekarang ceramah itu di streaming, sehingga tidak hanya orang dalam masjid yang mendengar. Dulu kalau kiai ceramah, dia di dalam masjid saja, suaranya nggak keluar. Sekarang ditonton orang di luar masjid. Kalau orang yang nonton itu mau cari hidayah, nggak apa-apa. Yang nonton di luar itu mau mencari kesalahan. Dengar kapan dia slip. Begitu dia keliru, salah, langsung dipotong, langsung di-share. Ini anti kebinekaan. Padahal dia kan sedang ngomong dengan komunitasnya. Kita pun di dalam komunitas mereka juga diceritakan macam-macam. Itu Abdul Somad, domba Allah yang tersesat. Saya nggak marah dibilang domba, sudah kambing sesat lagi. Itu kan komunitas mereka. Ustadz, saya mau nanya, bagaimana mempersatukan perbedaan di kalangan masyarakat kita yang kalau tidak sepaham dengan dia dianggap salah. Saya tadi selama 1 jam bicara, tidak ada bicara tentang NU Muhammadiyah. Kenapa? Karena Masjid Al-Akbar Surabaya sudah selamat dari konflik NU Muhammadiyah. Di masjid ini imam besarnya ada 5. Ada imam NU, ada imam Muhammadiyah, tidak lagi dipermasalahkan. Yang penting kalau jadi makmum ikut imam aja. Yang paling enak jadi makmum. Makanya tadi waktu saya dipersilakan, Ustadz jadi imam, enak jadi makmum. Saya tadi mau, ini imamnya Muhammadiyah apa NU ya? Dalam hati. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait. Kalau imammu berkunut, ikut. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah tidak pakai kunut. Tapi kata dia, idza qanatal imamu faqanata. Kalau imammu baca kunut, maka kau ikut di belakang. Makanya saya ikut angkat tangan. Allahumma hadina fi man hadait. Amin. وعافنا فيمن عافيت آمين وتولنا فيمن توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين. Sisanya enggak diaminkan, ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bagi yang hafal, kalau enggak hafal gerak-gerakkan aja. Biar jangan sampai ketahuan nggak hafal doa kunut. Nggak usah disalahkan. NU, Perti, Persis, Al-Irsyad, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali, semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Sepakat. Apa yang dipermasalahkan? Tapi bahwa teknisnya ada yang pakai usolli fardhu subhi raka'ataini imaman. Ada yang enggak pakai usolli, enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Ini enggak usah dipermasalahkan. Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu ada di kolbu. Niat itu letaknya di kolbu, di dalam hati. Hati yang enggak bunyi. Makanya kalau ada orang sholat, Allahu Akbar. Loh, enggak niat ya? Niat di dalam. Kenapa ada yang usolli? Untuk mengusir waswasah. Ada sebagian orang waswasah. Kalau dia enggak diucapkan waswasah, masuk langsung dalam masjid. Allahu Akbar. Ini tahiyatul masjid apa qobliyah? 2 rakaat apa 4 rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Maka untuk mengusir waswas diucapkan di mulut. Salatnya salat apa? Salat zuhur. Usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaatin.
Ada apa qadha? Adaan. Imam apa aja makmum? Makmuman. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang pakai usoli sah. Yang enggak pakai usoli sah. Yang enggak sah, yang enggak sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi salaman. Pak Gubernur, mewakili Pak Gubernur, salaman dengan saya. Bapak Direktur Masjid Al-Akbar, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salaman. Gimana Pak Ustadz salaman selesai sholat? Ya enggak apa-apa. Yang ngomong siapa? Imam Nawawi. Meninggal tahun 676. Mazhab Syafi'i. Kalau sebelum sholat tadi enggak salaman. Sebelum sholat enggak ada salaman. Selesai sholat salaman. Mustahab, dianjurkan. Sebelum sholat kan sudah salaman tadi di dalam. Setelah sholat salaman lagi. Mubah. Hukumnya boleh. Yang enggak boleh sedang sholat salaman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sehat Pak? Gak usah dipermasalahkan. Jangan mempermasalahkan yang enggak masalah. Nah, Ustadz, bagaimana caranya memantapkan ukhuwah Islamiyah sementara di era teknologi ini yang selalu jadi andalan adalah HP? Apakah dalam hal ini tidak mengurangi etika berukhuwah dalam aturan Islam? Mohon penjelasan. HP tidak bisa menjelaskan segalanya utuh karena HP tidak bisa mewakili raut wajah kita. Ustadz sedang di mana? OTW. Ustadz marah ya? Ketika saya tulis OTW, dia sangka saya marah karena pendek. Padahal saya sedang sibuk. Makanya untuk melihatkan bahwa saya tidak marah, OTW ada gambar senyum. Oh, Ustadz nggak marah. Itu menunjukkan HP tidak bisa mewakili kita secara utuh. Karena tulisan tidak bisa mewakili, muncullah video pendek. Sekarang kirim video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Kamu kemarin datang acara akikah anaknya? Enggak. Terus saya kirim video aja. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyaddahu. Selamat, semoga menjadi anak yang soleh. Kamu kemarin datang waktu bapaknya meninggal? Enggak. Terus saya kirim doa aja. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kamu datang kemarin waktu anaknya nikah walimah? Enggak. Terus saya kirim video aja. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jangan gitu. Kita khawatirnya nanti pas kita mati semua ngirim video. Ninggal kita enggak satu pun datang sholat jenazah. Semua video. Allahumma firlahu warhamhu. Allahumma firlahu warhamhu. Allahumma firlahu. Oleh sebab itu walaupun alat sudah canggih tetap datang silaturahim. Ini semua yang hadir ini semuanya sudah pernah dengar ceramah saya, semuanya sudah pernah baca tulisan saya, bahkan sudah download buku saya, sudah lama kenal. Tapi kalau cuman ngelihat Ustadz di HP rasanya nggak afdol, mau lihat wujud aslinya. Ustadz Somad ini ada nggak di alam nyata? Maka akhirnya ketemu silaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia bersilaturahim. Ustadz, saya mau nanya tentang ukhuwah basyariah, kemanusiaan. Dosakah saya kalau saya tidak menjalin ukhuwah basyariah dengan ayah, padahal semasa hidup dia seringkali buat hati ibu saya sakit, menangis, bahkan pada saat ibu saya meninggal dia tidak datang ke makamnya. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Mungkin dia pernah salah, tapi dia pernah baik. Gara-gara dia baik dengan ibumu lah maka kau jadi. Coba kalau mereka tengkar terus, maka nggak mungkin terjadi. Artinya 99 dia salah, tapi satu dia pernah baik. Jangan hanya karena hujan sehari hilang kemarau setahun. Panas sekali hujan, hilang kemarau. Jangan karena satu kesalahan lalu kemudian 99 kebaikannya hilang. Maka tetap kau sambung silaturahim. Apalagi ibumu sudah meninggal dunia, kau sambung silaturahim. Salah dia, dosa dia, itu hubungan dia, urusan dia kepada Allah SWT. Tapi perbuatan baik dia, maka kau tetap berbakti kepadanya. Ingat, adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Apa itu? Pertama, syirik.
Yang kedua, uququl walidain. Jangan sampai durhaka pada orang tua. Ridha Allah fi ridhal walid. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Wa sukhutullah fi sukhutil walid. Murka Allah, marah Allah ada pada murka orang tua. Oleh sebab itu kau sambung lagi tali silaturahim, insyaallah berkah hidupmu dan diberikan Allah kebaikan-kebaikan insyaallah. Bagaimana menyikapi persaudaraan dan bisnis? Beberapa keluarga dan kerabat menjadi jauh setelah saya mengenalkan bisnis karena kita berbeda pandangan. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Business is business, family is family. Ini biasanya diucapkan orang ketika kita mau ambil barang dia lupa bawa uang. Business is business. Uangnya mana? Bayar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam tidak melarang orang untuk berbisnis. Ada fikih ibadah, salat, zakat, puasa, haji, umrah. Ada fikih muamalah. Gadai menggadai, murabahah permodalan, mudharabah bagi hasil, dain, hutang piutang. Ini semua adalah bisnis. Maka kalau ada urusan bisnis, jangan lupa tetap ada pengajian. Pengajian arisan keluarga, pengajian komunitas, paguyuban suku, pengajian para pendatang yang ada bekerja di Surabaya, pengajian para perantau, sehingga kalau ada salah paham tidak disimpulkan sendiri. Ustadz yang menjelaskan. Kalau kita yang ngomong dia nggak mau dengar, karena kita keluarganya. Alah, apa tuh ngomong? Emangnya dia tahu apa? Tapi kalau kita pakai lidah orang lain, kiai, habib, habaib, keturunan Rasulullah yang dicintai, habib, tolong jelaskan masalah ini Habib, Kiai, tolong jelaskan masalah ini nanti ke keluarga kami, insya Allah. Tapi jangan lupa doa tiap malam. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tolong lembutkan hati keluargaku ini. Sulitkah bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Apa susahnya bagi Allah? Saya Naufal, pelajar dari Sidoarjo. Saya ingin bertanya, Ustadz, dalam ruang lingkup kelas, siswa dituntut memperoleh ilmu dengan tujuan mendapatkan nilai yang baik. Oleh karena itu siswa saling bersaing mendapatkan julukan bintang kelas. Karena persaingan ini akhirnya melupakan buah antar siswa satu kelas. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Gurunya harus mengajarkan akhlak di atas segalanya. Al-adab fauqal ilmi. Gak ada gunanya banyak ilmu kalau tidak beradab. Makanya orang Jepang, kalau ada anaknya nggak bisa bahasa Inggris, dia nggak pusing, cukup dikursuskan. Kalau ada anaknya nggak bisa fisika, nggak pusing, cukup dikursuskan. Tapi kalau anaknya nggak bisa beradab, nggak tahu ngantri, nggak ada sopan santun, nggak beretika, nggak menghormati orang tua, itu tidak bisa dikursuskan. Teman saya mau kuliah, harus skor TOEFL-nya 550, TOEFL, Test of English Foreign Language. Bingung dia, gimana caranya dalam waktu 6 bulan saya bisa menguasai bahasa Inggris. Nggak usah pusing, kamu tinggal pergi ke Jawa Timur, di kampung Inggris Pare. Pergi dia ke Pare, alhamdulillah 6 bulan pulang lancar bahasa Jawa. Ternyata dapat 2 bahasa, bahasa Inggrisnya mantap, bonus bahasa Jawa. How are you friend? Wapik tenan. Alhamdulillah. Tidak usah pusing masalah bahasa, matematika, fisika, kimia, bisa kursus. Tapi masalah pembentukan karakter akhlak, maka siswa-siswa kalian mesti punya 2. Pertama, berkarakter. Kedua, berkinerja. Apa beda karakter dengan kinerja? Sopan, menghormati orang lain, tapi malas. Yang satu lagi rajin, cekatan, berprestasi, tapi tak menghormati orang lain. Ada yang lebih parah, sudahlah malas, ranking terakhir. Maka kalian harus punya 2. Pertama, kinerjanya mantap. Yang kedua, berkarakter. Berkarakter bahasa orang sekarang, bahasa sunnahnya berakhlakul karimah. Nah, ini tanggung jawab kita semua Bapak Ibu guru. Jangan sampai anak-anak berprestasi, tapi tidak punya tata krama, toto kromo, sopan santun. Orang Jawa tata krama, sopan santunnya luar biasa, sampai nunjuk nggak mau gini.
Tinggalnya di mana? Sana Pak. Sopan. Ustadz tahu dari mana? Saya di Mesir. Banyak teman dengan kawan-kawan dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah. Tinggal sama orang Kudus, pernah serumah sama orang Kudus. Dia cerita ternyata di Kudus itu katanya nggak boleh motong sapi. Loh, kenapa saya tanya? Begitu kami menghormati saudara kami yang beragama Hindu. Karena dulu Sunan Kudus datang, tidak ingin merusak hati, menyinggung perasaan tetangga yang beragama Hindu. Karena mereka ini menyembah hewan sapi tersebut yang dianggap sebagai hewan yang suci, maka tidak mau dipotong. Sampai sebegitunya. Ya, apa itu? Akhlak. Walaupun berbeda keyakinan, beda agama, tidak dengan pedang. Seandainya dulu mereka datang bawa pedang, masuk Islam. Kalau tidak aku pancung. Mungkin hari ini kita tidak Islam, habis terjadi pembunuhan. Tapi dengan akhlak, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada gunanya punya anak kaya kalau tidak berakhlak. Tidak ada gunanya punya anak, punya jabatan tinggi, tapi tidak menghormati orang tua. Itulah makna doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Saya ketemu dengan bapak-bapak umur 70 tahun. Ustadz Somad, ya, umurnya berapa? Saya lahir 77 Pak, sebaya anak saya. Tahu arti qurrata a'yun? Tahu Pak, saya kan Ustadz selalu baca doa itu. Artinya apa? Sejuk dipandang mata Pak. Maknanya apa? Enggak tahu Pak. Saya punya anak Pak Ustadz, kaya, mobilnya mewah, duitnya banyak, dapat suami orang kaya. Tapi ketika datang ke rumah mata saya panas melihat dia. Mata saya enggak sejuk. Kenapa? Rambutnya dicat 3 warna, merah, kuning, kelabu. Celananya sempit, panas mata saya. Tapi ada anak saya yang biasa-biasa aja, sederhana, datang ke rumah, bajunya panjang, jilbabnya panjang, anak-anaknya baca Quran, anak-anaknya pandai ngaji, sejuk mata saya melihatnya. Rupanya makna qurrata a'yun adalah anak-anak yang berakhlakul karimah. Mudah-mudahan anak-anak generasi kita ke depan, mereka itu berprestasi, pintar, IQ-nya tinggi, skor TOEFL-nya 550, S3, tapi juga menghormati orang tua, kooperatif, bisa bekerja sama dengan teman-teman, tidak angkuh dan sombong. Ustadz, saya dari Puas, pecinta Ustadz Abdul Somad, region Menganti Gresik. Saya mau tanya, bagaimana hukum seorang perempuan menolak lamaran laki-laki sebab berbeda ormas? Saya NU, sedang yang akhwat LDII. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Yang pertama cari NU, yang kedua LDII. Oh, jadi bojone loro Pak Ustadz. Jadi masalah ormas ini tidak sesimpel sesederhana yang kita bayangkan. Karena kita tidak menikah dengan perempuan itu saja. Ketika kamu menikah dengan perempuan, mertuamu itu menjadi keluargamu. Nanti keluarganya, adiknya, kakaknya, ini yang akan menjadi masalah. Mungkin kamu dengan istrimu nggak masalah, tapi ketika kedua keluarga besar ini yang akan menjadi masalah. Ada beberapa perbedaan-perbedaan yang kita tidak bisa disatukan. Ada beberapa perbedaan yang bisa disatukan. Nah, ta'awan fi mattafaqna, mari bekerja sama pada perkara yang bisa kita bisa kolaborasi. Wa nata'adzar fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Kawan saya tidak jadi menikah gara-gara dia NU, calonnya Muhammadiyah. Ada terjadi. Sekarang Pak Ustadz udah nikah dengan masing-masing. Yang NU nikah dengan NU, Muhammadiyah nikah dengan Muhammadiyah. Oleh sebab itu maka duduk bersama, ngobrol, ngomong, judulnya mau dibawa kemana hubungan ini. Jangan berpikir tentang enak-enaknya saja. Karena sebuah orang siap enak. Tapi ketika sudah pada prinsip, pada hal-hal yang bersifat prinsip, maka ini kita dudukkan bersama. Nanti dalam masalah ini gimana? Berapa banyak orang kelahi hanya masalah wudhu. Masalah wudhu. Dalam mazhab Syafi'i, kalau bersentuhan batal. Karena makna aula mastumun nisa, menyentuh perempuan, batal. Tapi dalam mazhab Maliki, kalau bersentuhan itu enggak bersyahwat, enggak apa-apa.
Kalau bersyahwat baru batal. Dalam mazhab Hanafi bersyahwat pun nggak batal. Karena makna aula mastumun nisa, maaf, artinya jima. Kalau berhubungan kelamin baru batal. Kalau sekedar sentuhan kulit nggak batal. Itu sederhana. Hanafi jima baru batal. Maliki bersyahwat baru batal. Syafi'i nggak bersyahwat pun batal. Tapi ketika dalam praktek berumah tangga itu bisa jadi masalah. Oleh sebab itu maka duduk bersama, pahami perbedaan mazhab, fikih perbedaan mazhab. Kalau nggak ngerti tanya ulama, jangan memaksakan diri. Insinyur, engineer, advokat mau memaksakan harus baca kitab, bisa memang. Tapi kadang kita terbentur pada waktu. Tapi yang jelas ada titik-titik persamaan. Kita berlapang dada menerima perbedaan. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah, ukhuwah Wataniyah. Mudah-mudahan setelah tabligh akbar semakin kuat kita rajut persatuan ini insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majlis saya berdoa, doa ini dikabulkan Allah karena ada para kiai, para habaib alim ulama, karena ada ibu-ibu yang salihah, karena ada anak-anak muda yang istiqamah i'tikaf, karena doa tadi malam orang yang dari tadi malam bermunajat kepada Allah. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam akidah agama kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan jasad kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilm. Tambahkan ilmu kami ya Allah. Wa barakatan fil rizq. Berkahi rezeki kami ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dhunubana. ولوالدينا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن أحسن إلينا ولمن حضرنا. Semua yang hadir di majelis ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah. Allahumma wahid sufufana. Satukan barisan kami untuk memilih pemimpin-pemimpin yang peduli kepada Islam ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan kepemimpinan pada orang yang tak sayang pada kami dan tak takut padamu ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan Surabaya daripada malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina. Jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina. Ketika ajal kami sampai, jadikan akhir kalam kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian.